Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. Asal kalian tahu, seri video tutorial literasi informasi ini terbagi menjadi 4 bagian loh. Pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara mengevaluasi informasi yang berasal dari internet seperti artikel jurnal yang didapat pada database jurnal atau informasi yang ada di website. Kalian pasti sering mengandalkan sebuah search engine seperti Google atau portal jurnal, database nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan informasi kalian. Tapi, apakah kalian sudah menyeleksi kebutuhan informasi yang kalian butuhkan dengan tepat? Dalam proses penelusuran informasi, ada langkah penting yang harus kalian lakukan nih, yaitu mengevaluasi dan menyaring informasi yang kalian butuhkan. Lalu bagaimana sih caranya menyeleksi informasi itu? Yuk, simak video ini. Apa itu evaluasi informasi? Selama ini, sudahkah kalian mengetahui atau melakukan evaluasi informasi? Jadi, evaluasi informasi adalah sebuah kegiatan di mana seseorang melakukan evaluasi atau proses analisis terhadap suatu informasi serta sumbernya. Lalu, kenapa ya kita perlu mengevaluasi informasi? Kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Hal ini dikarenakan belum tentu informasi yang kalian temukan itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Mungkin saja informasinya menyesatkan dan tidak dapat dipercaya atau berasal dari sumber yang tidak kredibel. Alasan lainnya, bisa saja data atau informasinya sudah ketinggalan zaman, sehingga informasinya tidak memiliki nilai lagi. Nah, dari alasan itulah kalian harus melakukan evaluasi informasi terlebih dahulu untuk menilai apakah informasi yang kalian temukan layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Di video kali ini, kita akan membahas kriteria-kriteria dalam melakukan evaluasi pada artikel jurnal, baik artikel jurnal internasional maupun nasional, dan informasi yang dipublikasikan di sebuah website. Yuk masuk ke pembahasan pertama, yaitu proses evaluasi informasi pada artikel jurnal. Nah, dalam mengevaluasi sebuah artikel yang ada di database jurnal nasional maupun internasional, ada 5 kriteria penting yang perlu kalian ketahui untuk mengukur kualitas dan kelayakan artikel tersebut nih. 5 kriteria itu terdiri dari yang pertama ada peer review, yang kedua ada author dan authority atau kepengarangan, yang ketiga ada akurasi atau ketepatan, yang keempat ada objektif, dan yang kelima ada referencing atau referensi. Jadi, apa saja yang harus kalian perhatikan pada kriteria tersebut? Yuk, simak penjelasan kelima kriteria tersebut. Kriteria yang pertama adalah peer review. Apa itu peer review? Apakah sama dengan scholarly journal? Peer review adalah sebuah kegiatan di mana sebuah informasi harus ditinjau dan direview oleh beberapa pakar di bidang topik artikel tertentu. Artikel yang telah melalui proses ini disebut dengan scholarly journal. Biasanya, di setiap portal jurnal ilmiah disediakan reviewer
atau editor yang bertugas untuk meninjau apakah artikel tersebut layak untuk dipublikasikan atau tidak. Artikel yang telah direview memiliki nilai yang lebih tinggi daripada artikel yang tidak menjalani proses peninjauan sama sekali. Jadi, hati-hati dalam memilih artikel ya. Pilihlah artikel yang telah melalui peer review. Nah, gimana sih caranya kamu tahu kalau artikel itu sudah direview? Untuk memastikannya, kamu bisa menggunakan Ulrich Web. Apa sih itu Ulrich Web? Jadi, Ulrich Web ini merupakan sebuah website yang berisi bibliografi dan informasi penerbit yang lebih dari 300 terbitan berkala dari jurnal akademis dan ilmiah. Jurnal open access, terdapat juga jurnal yang telah di peer review, majalah, surat kabar, dan sumber informasi lainnya. Kriteria kedua berkaitan dengan author dan authority atau pertanggungjawaban penulis. Sebuah artikel biasanya ditulis oleh perseorangan, kelompok, organisasi, atau asosiasi. Setiap penulis memiliki otoritas yang berbeda. Artikel yang baik memiliki kredensial kepenulisan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa artikel tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oleh sebab itu, kalian harus dapat memastikan sejauh mana orang atau lembaga tersebut menerbitkan sebuah karya. Bagaimana biografinya, terutama pada latar belakang pendidikan, pekerjaan, karya, dan penghargaan yang pernah diperoleh. Untuk menyelidiki kredensial penulis, kamu bisa menelusurinya melalui internet. Selain melihat dari lembaga yang menaunginya, seperti universitas, perusahaan, asosiasi, atau lembaga riset, kamu juga bisa melihat latar belakang dan kualifikasi penulis di Directory of Published Writer pada laman www.writer.net. Yang ketiga ada akurasi. Dalam penulisan artikel, penulis pasti menggunakan referensi dari sumber lain untuk dikutip isi informasinya. Hal ini digunakan untuk menunjang isi artikel yang sedang ia tulis. Namun, seorang penulis bisa saja melakukan kesalahan, seperti tidak teliti dan salah menafsirkan kutipan yang dipilih. Nah, biasanya seseorang penulis mengutip secara langsung dan tidak langsung. Kutipan tidak langsung berupa parafrase di mana seorang penulis menyampaikan kutipan tersebut menggunakan kalimatnya sendiri untuk memastikan apakah penulis memparafrase dengan benar dan akurat. Maka kalian bisa melihatnya dengan membuka sumber aslinya yang ada di bagian sitasi dan daftar pustaka. Tapi kenapa sih kalian perlu melakukan itu? Hal ini dikarenakan biasanya informasi yang dikutip oleh penulis memiliki arti dan perspektif yang berbeda dengan sumber aslinya, sehingga hal itu dapat menimbulkan ketidakakuratan informasi. Yang keempat, objektif. Sebuah artikel harus berupa pernyataan kritis dan disajikan secara objektif. Apa sih maksud dari keduanya itu? Jadi, artikel yang baik harus ditulis dengan kalimat yang kritis, harus masuk di akal dan berkaitan satu sama lain. Selain itu, juga harus memiliki tujuan penulisan yang jelas, menggunakan bahasa yang baku, menghindari kalimat retoris dan bermakna ganda untuk menghindari adanya salah tafsir, dan juga yang terakhir, tidak menggunakan bahasa yang menggunakan provokatif. Yang kelima atau kriteria terakhir adalah referencing.
Ketika kalian membaca sebuah publikasi ilmiah, misalnya scholarly journal, kalian akan menemukan sitasi dan daftar pustaka di dalamnya. Daftar pustaka yang tertera dalam artikel harus sesuai dengan situasi yang ada di dalam isi artikel. Apabila penulis menuliskan daftar pustaka, akan tetapi ketika citasinya dicari tidak ada, maka kredibilitas isi informasinya perlu dipertanyakan lagi. Citasi dan daftar pustaka merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah artikel, karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan keakuratan sebuah informasi, akan tetapi juga berkaitan dengan plagiarisme. Kedua hal tersebut berfungsi untuk menghindari adanya plagiarisme dalam penulisan artikel. Berikut ini adalah contoh analisis dari artikel jurnal yang kelompok kami temukan. Artikel ini memenuhi kelima kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Artikel ini telah melewati proses peer review. Untuk memastikannya, kalian bisa mengunjungi situs jurnal yang sudah tertera, yaitu www.emerald-insight.com/0737-8831.htm. Lalu artikel yang berjudul Electronic Government as a Paradigm Shift for Efficiency Public Service yang ditulis oleh Brendan E. Asogwa dari Nnamdi Azikiwe Library yang ada di University of Nigeria Nsukka, yang artinya artikel ini memiliki authority yang jelas. Selain itu, artikel ini juga akurat karena menggunakan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan kalimat yang kritis. Tidak hanya itu, artikel ini juga memiliki kelengkapan dalam hal citasi dan daftar pustakanya. Halo semuanya, kalian semua udah nonton kan kalau ternyata mengevaluasi itu sangat penting? Oleh karena itu saat ini kita akan membahas evaluasi informasi yang kedua, yaitu evaluasi informasi dari sebuah website. Kalian pasti penasaran kan, kenapa sih informasi dari website itu harus kita evaluasi? Hal ini dikarenakan informasi yang ada di website merupakan sebuah informasi yang dapat ditulis oleh siapa saja. Lalu, informasi yang tersedia di website itu tidak melalui proses pengajuan penerbitan atau pengeditan terlebih dahulu. Lalu, informasi biasanya ini tidak lengkap, tidak akurat, dan bisa jadi hanya mengcopy-paste dari artikel yang sumbernya tidak jelas. Oleh karena itu, banyak banget hal yang harus kita perhatikan kalau kita ingin mengevaluasi informasi dari website. Nah, yuk kita simak sama-sama. Yang pertama ada author dan authority. Sama halnya dengan mengevaluasi informasi dari artikel jurnal, author dan authority ini sangat penting. Hal ini dikarenakan sebagai pertanggungjawaban dari informasi yang diterima. Selain itu, informasi di website itu harus mencantumkan nama penulisnya. Oleh karena itu, akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, informasi yang ada di website harus diketahui sumber domain atau yang mengelola informasi tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari huruf belakang dengan tanda titik atau dot seperti .ac, .edu, .gov, dan lain-lain. Nah, lanjut, gak kalah penting sama author dan authority, accuracy dan completeness ini juga sangat penting. Karena kalau suatu informasi tidak lengkap dan akurat, maka kita juga tidak bisa menjadikan informasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi kita di setiap harinya. Apalagi informasi yang tidak mencantumkan sumber yang jelas. Selain kedua hal di atas, penting juga nih informasi yang ada itu harus up to date. Karena kalau nggak up to date itu, kita akan bisa ketinggalan zaman. Tidak hanya kekinian, kita juga harus bisa stabil untuk mengetahui kapan informasi tersebut kita akses dan kapan informasi tersebut kita copy linknya sebagai sumber informasi yang akurat. Lalu yang terakhir yang gak kalah penting, informasi itu tidak boleh bias,
tidak boleh propaganda, dan tidak boleh merupakan komersial agenda atau sebuah iklan, karena hal tersebut akan menimbulkan mispresentasi dari seseorang. Nah, segitu dulu penjelasan tentang proses evaluasi informasi. Apakah cukup dimengerti? Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi informasi terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber informasi yang kalian temukan. Semoga dengan adanya video ini kalian semakin pintar dalam memilih dan memilah informasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Oh iya, perlu diingat kalau video ini merupakan tahapan ketiga dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Jadi, pastikan kamu nonton video selanjutnya ya, yang berisi tentang etika penggunaan informasi. Dah, see you in the next video. Terima kasih sudah menyempatkan menonton. Bye-bye.